kaum Giri itu sebetulnya organisasi atau seperti apa sebetulnya? Sebetulnya kaum Giri adalah perkumpulan. Ya. Jadi kumpulan menampung dari beberapa keturunan Sunan Giri dan ahli waris daripada juru kunci makam Sunan Giri. Antara kaum Giri dan pengelola yayasan pengelola makam Sunan Giri, kondisinya begitu meruncing sampai ada gugatan di pengadilan. Seperti apa sebetulnya itu? Itu masalah kalau yang ada gugatan itu ada anggota yang dikeluarkan katanya itu gitu dari juru kunci, jadi tidak boleh ikut di dalam juru kunci itu tadi. Itu begitu. Dituntut sama mereka. Jadi itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pemirsa semua sehat walafiat. Dan tentunya masih bersama kami di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang tentunya akan menampilkan perbincangan-perbincangan menarik. Kali ini perbincangan kita akan berkutat pada wisata religi di Kabupaten Gresik. Kita semua tahu wisata religi ada 2 di Kabupaten Gresik, yaitu makam Sunan Giri dan makam Malik Ibrahim, makam Maulana Malik Ibrahim. Ya, pemirsa, banyak masyarakat Gresik sudah tahu bahwa di makam Sunan Giri ada berbagai konflik di antara pengelola makam Sunan Giri, yaitu antara kaum Giri dan yayasan makam Sunan Giri. Ini sudah berlangsung cukup lama dan bertahun-tahun hingga kini belum menemukan solusi yang tepat bagaimana sebetulnya makam Sunan Giri harusnya dikelola. Pemirsa, hari ini saya bersyukur sekali sudah hadir di studio Ketua Kaum Giri. Beliau adalah Bapak Haji Ainul Guri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih segar bugar. Iya. Alhamdulillah. Ya. Pak Guri, gimana tentang kaum Giri itu sebetulnya organisasi atau seperti apa sebetulnya? Sebetulnya kaum Giri adalah perkumpulan. Ya. Jadi kumpulan menampung dari beberapa keturunan Sunan Giri dan ahli waris daripada juru kunci makam Sunan Giri. Ya. Kalau disampaikan bahwa ini adalah perkumpulan keturunan Sunan Giri, tentu banyak hal yang mesti dikaji di dalam. Banyak orang mengatakan keturunan harus bisa dibuktikan. Ya. Apa kira-kira pembuktiannya kaum Giri sebagai keturunan Sunan Giri? Ya, ada silsilah. Ada silsilahnya, dan itu tertulis. Insya Allah. Ya. Ada. Ada bukunya atau seperti apa sebetulnya naskahnya itu? Naskahnya ada seperti lembaran manuskrip gitu. Oh, ada panjang, seperti manuskrip, ya. Dan itu ada tinggalan tahun berapa, Pak? Ya, udah lama sekali. Udah lama sekali. Ya. Kalau sampai sekarang, sampai generasi keberapa Sunan Giri itu? Kalau nggak salah itu sudah ke 19 atau 20. 19 atau 20. Tapi tentu saja mereka yang punya nasab langsung ke Sunan Giri jumlahnya begitu banyak. Iya. Ya. Berapa sebetulnya jumlahnya itu? Dan berapa yang sebetulnya masuk di dalam perkumpulan ini? Nah, untuk yang keturunan kami masih belum mendata secara detail. Ya. Jadi kami masih berupaya sedikit mengumpulkan data tersebut sehingga nantinya biar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk keabsahannya. Ya. Kalau begitu berarti nasabnya belum sampai ke bawah sampai yang sekarang. Maksudnya?
tadi ada manuskrip yang dikatakan ada silsilah keturunan Sunan Giri. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa belum bisa mencakup keseluruhan, itu artinya belum sampai yang sekarang. Sebagian ada, sudah ada. Sebagian ada, ya. Ada. Sampai di generasi ke-19. Iya. Iya. Tapi ini belum komplit. Iya, betul. Belum komplit. Akan dilakukan terus penggalian data. Insya Allah, iya. Oke, baik. Nah, berarti organisasi atau perkumpulan kaum Giri ini sifatnya tertutup. Tidak semua orang bisa di dalam perkumpulan ini. Iya, karena sifatnya itu yang keturunan dan ahli waris daripada juru kunci. Ahli waris daripada juru kunci. Iya. Kenapa kok saja harus mengikutkan ahli waris juru kunci? Bukankah itu tidak termasuk sebagai keturunan Sunan Giri? Iya, betul. Karena begini, kita menjaga kelestarian dan menjaga warisan. Ya, selain warisan juga biar tetap menjadi sakral gitu. Sehingga keturunannya itu orang tua-tua dulu yang sudah pernah mengabdi begitu banyak sebelum ada kemajuan, beliau sudah mengabdi di situ, dan kita lestarikan sampai anak cucunya. Itu maksud kami seperti itu. Ya, jadi kaum Giri ini termasuk jenis organisasi apa? Organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, atau organisasi politik, atau seperti apa sebetulnya? Ya, organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang bersifat tertutup hanya untuk keturunan Sunan Giri dan juru kunci serta ahli warisnya juru kunci. Oke, baik. Karena kita berhubungan dengan masyarakat, seperti halnya kita mengadakan santunan, mengadakan hal dengan masyarakat sekitar. Ada juga kegiatannya. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya terkait dengan legalitas, ada nggak legalitasnya untuk organisasi ini? Ya, kami sudah terdaftar di AU. AU-nya ada, dan akta notarisnya juga ada. Berarti berbadan hukum. Iya. Berbadan hukum. Oke, baik. Kaum Giri, kumpulan dari keturunan Sunan Giri dan juru kunci serta ahli warisnya ini tergabung dalam perkumpulan namanya Kaum Giri, dan ini sudah terdaftar sebagai badan hukum. Iya. Oke. Aktivitasnya apa saja yang dilakukan oleh Kaum Giri? Ya, aktivitasnya yaitu setiap hari jaga dan menerima peziarah. Barangkali kalau ada permohonan untuk memimpin tahlil atau doa, dan juga mungkin kalau di masyarakat ya itu kita setiap tahun mengadakan santunan anak yatim dan duafa serta hol untuk warga sekitar. Oke. Jadi selama ini panitia holnya dari Kaum Giri. Iya. Ya, tidak ada masyarakat lain yang terlibat. Tidak ada. Tidak ada ya. Semuanya dilakukan oleh Kaum Giri. Iya. Ya. Kalau kita bicara tentang program kerja, apa program kerjanya untuk tahun 2025 ini? Kami ini berkeinginan untuk kepingin sekali punya seperti terutama mobil operasional kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi gini, Nun Sewu, di Giri itu banyak kebutuhan untuk mobil seperti ambulan, mobil kesehatan lah. Jadi selain dari warga itu kadang dari peziarah itu ada yang membutuhkan, kayak baru-baru ini mereka ada yang nggak bisa jalan begitu terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dibopong gitu. Kita kan kasihan kepada peziarah. Berarti belum punya tim medis. Belum punya tim medis. Oke, baik. Kalau kita lihat kondisi pengelolaan sekarang, seperti apa sebetulnya pengelolaan makam Sunan Giri saat sekarang?
pengelolaannya itu anunya sendiri-sendiri. Jadi yayasan itu ada kotaknya sendiri, Kaum Giri ada kotaknya sendiri, gitu. Nah, hasil daripada itu untuk pengelolaan ya operasional ya untuk yang lain-lain itu tadi seperti apa itu santunan dan hall itu juga. Jadi hallnya yayasan sama Kaum Giri itu beda, Pak. Beda ya? Iya. Berarti ada 2 kali hall? Iya, jadi hall yayasan itu diadakan beberapa hari, mungkin kalau nggak salah sekarang ini 1 minggu. Ya ada apa itu kirab, mulai kirab sampai apa itu tadarus, putra putri dan pengajian. Terus kemudian kita tutup dengan Kaum Giri mengadakan hall untuk masyarakat sekitar. Ya. Bentuknya istighosah. Ya, tahlil bersama. Tahlil bersama. Di makam. Ya. Jadi inilah pemirsa bahwa pengelolaan makam Sunan Giri ini belum cukup bisa kondusif, dalam artian ada 2 lembaga yang sama-sama mengklaim punya hak pengelolaan makam Sunan Giri. Di satu sisi ada perkumpulan Kaum Giri yang terdiri dari anak turunnya Sunan Giri beserta juru kunci dan ahli warisnya. Di sisi yang lain ada yayasan yang mengelola secara profesional, maksudnya bahwa secara legalitas juga disahkan oleh pemerintah. Sejak kapan ada yayasan ini? Yayasan sejak tahun 93. Sejak tahun 93. Iya. Waktu itu Kaum Giri tidak diajak bicara atau tidak dilibatkan dalam yayasan begitu? Kalau masalah tidak dilibatkan atau mungkin waktu itu ada yang masuk di dalam. Nah, ya. Di dalam kepengurusan itu ada yang masuk. Lalu? Tapi lambat laun akhirnya bergeser, tidak ada sama sekali. Artinya digeser, artinya tidak dilibatkan lagi beberapa tahun setelahnya. Sejak tahun berapa itu kira-kira? Kalau nggak salah sejak tahun 2013-an. 2013. Ya. Apa yang dilakukan ketika tahu bahwa kaum sudah mulai disingkirkan dari yayasan? Yang dilakukan? Apa yang dilakukan kaum ketika tahu bahwa perkumpulan kaum tidak dilibatkan di dalam yayasan? Nah, untuk itu maka kami membuat akte notaris dan mendirikan perkumpulan itu tadi. Sehingga kita itu bisa berdiri sendiri dan punya legalitas. Ya, jadi yayasan yang sebetulnya lebih dulu untuk membuat akta pendirian berbadan hukum. Kemudian karena Kaum Giri sudah tidak dilibatkan di dalamnya, maka Kaum Giri merintis untuk mendirikan perkumpulan sendiri. Ya. Lalu dari kondisi yang semacam ini apa dampaknya? Dampaknya saya rasa sebetulnya tidak ada. Kalau memang kita menjalankan tupoksinya masing-masing. Ya. Memang ada pemisahan tugas dari yayasan dan Kaum Giri. Sebetulnya Kaum Giri atau juru kunci itu tugasnya adalah di dalam lingkup area makam. Nah, di dalam itu. Di luar itu sebetulnya areanya yayasan. Seperti hanya kesepakatan pada waktu awal pendirian. Minta restu akan mendirikan yayasan. Ya, tapi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ada enggak pengaturan yang semacam itu di yayasan, anggaran rumah tangganya yayasan? Mungkin enggak dituliskan pemisahan tugasnya itu? Enggak ada karena. Enggak ada ya? Enggak ada. Ya.
Nah, kemudian ketika dimulainya kaum Giri mendirikan badan hukum tersendiri, apa yang pertama kali dilakukan badan hukum ini? Ya, kita melaksanakan apa yang menjadi tugas atau kewajiban kita sebagai juru kunci. Itu yang utama. Nah, artinya ketika itu dilaksanakan ada problem enggak dengan yayasan? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian sekarang apa yang menjadi problem antara yayasan dengan kaum Giri saat ini? Ya itu yayasan sudah melebihi batas masuk di areanya juru kunci. Seperti apa? Seperti adanya pasang satpam yang ada di dalam. Nah, kemudian adanya kotak di dalam cungkup itu. Itu sebetulnya areanya nggak boleh dianukan seperti itu. Karena itu sudah areanya juru kunci. Bahkan kita juga tidak pernah memperasakan. Kita sabarin aja dulu lah. Ya, tapi itu tidak ada tidak ada aturan tertulisnya sebetulnya. Ada enggak? Nggak ada sebetulnya. Nggak ada ya. Pada waktu dulu itu namanya orang tua ya mungkin nggak ada anuannya secara tertulis. Ya, tapi itu sudah menjadi tradisi saya rasa dari orang-orang tua dulu itu ya namanya juru kunci. Kalau dulu itu kaum itu yang dinamakan juru kunci yang ada di dalam itu. Ya, siapa dulu waktu yang menggagas pendirian yayasan sebetulnya? Yayasan yang sekarang itu. Iya. Pak Haji Bakri dulu. Haji Bakri ya. Haji Bakri termasuk kaum juga? Enggak, bukan orang kaum. Luar. Orang luar ya. Nah, sekarang yang ada di yayasan siapa saja sebetulnya? Bukan orang-orang Giri juga? Ya kebanyakan bukan orang asli Giri. Bukan orang asli Giri ya. Tapi mereka punya surat, punya kewenangan karena ada badan hukum yang melingkupi untuk pengelolaan makam ini. Ya. Oke. Lalu kalau misalnya dampak yang ditimbulkan ini dalam artian tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan operasional di pengelolaan makam. Lalu apa yang jadi keberatan dari kaum Giri ini terhadap yayasan? Kita sebetulnya tidak ada keberatan. Kita welcome. Tapi dulu saya itu menyampaikan kepada siapapun yang mau menjadi penjembatan, kalau kita bisa bergabung, monggo kami persilakan. Itu. Beberapa waktu kemarin kita tahu bahwa antara kaum Giri dan pengelola yayasan pengelola makam Sunan Giri kondisinya begitu meruncing sampai ada gugatan di pengadilan. Seperti apa sebetulnya itu? Itu masalah kalau yang ada gugatan itu ada anggota yang dikeluarkan katanya itu gitu dari juru kunci. Jadi tidak boleh ikut di dalam juru kunci itu tadi. Nah itu begitu. Dituntut sama mereka. Salahnya di situ bukan persoalan antara yayasan dengan kaum Giri yang tapi ada personal. Ada personil dari juru kunci yang dilarang untuk ikut mengelola di makam. Lalu beliaunya yang menggugat yayasan. Hasilnya seperti apa? Ya mentok, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nggak ada keputusan pengadilan. Nggak ada keputusan pengadilan. Ini kacau kalau nggak ada. Ya baik. Tapi ada nggak secara tersurat catatan-catatan yang mengatakan bahwa siapa sebetulnya yang berhak mengelola makam Sunan Giri? Nggak ada.
Tidak ada ya. Tidak ada. Semuanya hanya saling klaim. Iya, Iya. Yayasan. Ya. Kalau di kaum Giri sendiri, upaya apa yang sudah dilakukan, yang pernah ditempuh untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Ya kita minta ke Dewan kemarin itu untuk audiensi, Ya. barangkali bisa Ya. kita satukan. Itu Hasilnya? satunya jalan. Hasilnya ya juga masih mentok. Masih mentok. Karena ini sudah dilimpahkan kepada Pak Camat Kebumas, Ya. tapi setelah tindak lanjut daripada pertemuan tanggal 19 Agustus kemarin, Ya. sampai sekarang belum ada Tindak tindak lanjutnya. lanjutnya. Oke, ya kapan-kapan nanti kita undang juga camatnya ke sini untuk bisa mempertanggungjawabkan bagaimana tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan oleh kaum Giri ke Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Ya. Nah, berbagai hal tentang pengelolaan makam. Seperti apa sebetulnya yang diangankan idealnya pengelolaan makam itu? Untuk bersama apa? Ya, kondisinya yang ideal, yang paling benar seperti apa? Yang ideal ya kita bisa gabung bersama, ya, dan merencanakan perencanaan yang bagus dan menata baik masalah administrasi, keuangan maupun pelestarian daripada cagar budaya tersebut. Sudah pernah disampaikan ini ke yayasan? Belum, karena belum pernah ketemu. Yang dekat malah belum pernah ketemu, ini susah ini. Artinya belum pernah ada pembicaraan dengan yayasan terkait dengan hal ini. Belum ada ya. Belum ada. Tapi ada kemungkinan seperti apa kalau diperkirakan ketika hal ini diajukan kepada mereka? Karena gini, masing-masing itu atau paling tidak itu dari yayasan itu sudah kayaknya nggak mau diajak kompromi, jadi maunya sendiri. Seperti apa contohnya? Sendiri itu gini, misalkan kita itu kemarin waktu ketemuan, waktu ada audiensi lanjutan dari audiensi yang ada di Kecamatan Kebumas itu. Dari yayasan pun masih membicarakan masalah teknik aja, sudah mengatakan bahwa pendaftaran ada di depan. Terus disaut sama Pak Camat, nggak usah bahas masalah itu dulu. Yeah. Nah, kan berarti mengutamakan masalah keuangan. Nah, kita tidak masalah itu keuangannya atau pendapatannya itu yang kita pikirkan. Yeah. Gitu. Sebetulnya kalau mau berpikir yang jernih, mari kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, kita tata bersama, kan gitu. Tapi belum pernah ada upaya untuk mengundang yayasan duduk bersama untuk berbincang bersama begitu? Belum pernah. Karena difasilitasi orang nomor 1 yang ada di Gresik ini aja masih belum bisa ketemu. Oh begitu ya. Apalagi kalau kita cuma berdua. Artinya sudah pernah dilakukan upaya untuk kalau mempertemukan. Kalau nggak salah sudah pernah. Seperti hanya waktu mau membuat pendaftaran yang ada di depan. Nah, itu sudah pernah dilakukan. Pendaftaran itu kan ada di dalam. Yeah. Nah, ada di dalam, baik itu dari BPCB yang dulu, yang sekarang jadi BPK wilayah 11, itu mintanya data dari juru kunci itu. Yeah. Nah, kemudian kalau nggak salah pernah rame dikumpulkan di dalam di makam, dari Kapolsek, dari kecamatan, itu juga dari pariwisata juga dihadirkan. Nah, kemudian di situ masih ada tindak lanjut. Oh ya, kalau gitu besok nanti ditindaklanjuti pertemuan kedua.
Nah, sebelum ada pertemuan lanjutan, yayasan sudah mendirikan atau membuat meja di depan untuk pendaftaran. Itu kan menjadikan runyam. Tapi artinya sudah pernah ada pertemuan itu. Iya, sudah pernah. Dengan Kapolsek, ada camat dan lain sebagainya. Hasil pertemuannya seperti apa waktu masih itu? Belum mengambil kesepakatan. Belum sampai pada kesepakatan. Belum. Ya itu nanti ditunda ada untuk pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan berikutnya, yayasan sudah melakukan pendaftaran di depan, sehingga ini menjadi persoalan ya. Apa yang jadi keberatan kaum kalau ada pendaftaran di depan? Nah, pendaftaran kaum kan dari dulu sudah ada di dalam. Nah, kalau di depan, nanti kalau ada yang tanya mana makamnya, masa terus keluar lagi. Nah, kan begitu. Idealnya kan di dalam, dekat dengan makam. Sehingga ada, Pak, makamnya mana? Oh, itu makamnya. Atau Pak minta dipimpin doa atau tahlil, oh monggo. Nah, kan tinggal gitu. Ya, artinya dalam kondisi yang semacam ini misalnya, apa yang menjadi tawaran kaum Giri ini kepada yayasan? Untuk penyelesaian persoalan? Ya tawarannya yaitu kita gabung bersama, kita duduk bersama, kita bicarakan bagaimana sebaiknya. Dan itu sampai sekarang belum ada. Belum bisa kita terwujud. Iya, terwujud. Persoalannya apa kok belum terwujud? Ya belum tahu, karena ini adalah apa yang memfasilitasi kan Pak Camat. Iya. Pak Camat belum melakukan belum action. Jadi mestinya ada tindak lanjut. Terus ya dikumpulkan kembali. Ayo kita bicarakan ya apa. Karena di situ itu nanti kan kesepakatannya waktu di dewan maupun di kecamatan kemarin itu kan nanti kalau sudah ada personilnya. Terus kita mulai adalah pembaruan masalah ADART, kemudian kepengurusannya dan lain sebagainya. Kalau dulu masih ada pemilahan tugas masing-masing, tapi sekarang sudah campur jadi satu. Nah, ini kalau bisa mau diluruskan lagi terkait dengan pembagian tugasnya di area makam masing-masing Dan ini seperti tadi yang dikatakan bahwa sangat mungkin bahwa persoalan ini ada karena persoalan celengan. Artinya secara ekonomis ini cukup menggiurkan pendapatan di makam Sunan Giri. Dan ini muara persoalannya. Lah, kalau persoalannya seperti ini, yang kita tahu entah ini mitos atau apa, bahwa ada yang mengatakan sudah berkali-kali terbukti bahwa mereka-mereka yang ngangkangi pendapatan yang ada di makam itu tidak berumur panjang. Apa betul itu? Saya rasa tidak betul. Tidak betul ya? Tidak betul. Ada bukti yang bisa disampaikan? Maksudnya? Artinya bahwa mereka-mereka yang menguasai sektor ekonomi yang ada di makam itu bisa berumur panjang. Ya saya rasa itu kan takdir ya. Jadi menurut saya bukan masalah karena mengangkangi sehingga dia tidak berumur panjang, saya rasa tidak. Ya semua itu kembali lagi kepada individunya. Jadi kalau kita mau ikhlas, mau berbuat niatannya itu kita perbaiki untuk khidmah kepada Mas Sunan Giri, insya Allah semuanya itu loh ada, baik rezeki maupun umur dan kesehatan, insya Allah dianugerahkan. Ya, dan ini menurut banyak orang bahwa memang ada hal yang menjadi sorotan kepada mereka-mereka yang menguasai keuangan di sekitar makam, bahwa kekayaannya bisa naik drastis.
Apa benar itu Wah, terjadi? wallahu alam itu. Iya. Karena itu adalah orang melihat dari kacamatanya masing-masing. Ya. Karena mungkin orang itu kok duduk di yayasan atau kaum atau apalah sehingga kok kehidupannya mewah lah, mungkin seperti itu. Ya. Nah, tapi kenyataannya seperti apa? Apa benar yang dikatakan orang bahwa mereka yang menguasai perekonomian yang ada di makam itu terkesan hidupnya mewah begitu? Wah, saya tidak bisa nggak berani ngomong karena ini adalah individunya masing-masing. Iya. Iya, jadi pribadinya masing-masing lah, tergantung orangnya nanti. Kalau sampai ada yang mengatakan jangan-jangan keengganan untuk dikelola oleh yayasan ini terkait sudah nyaman dengan kondisi yang ada dan tidak mau terusik dengan kondisi-kondisi perkembangan berikutnya sehingga ditakutkan akan mengurangi pendapatan. Nah, oleh karena itu makanya kita itu mau bergabung itu biar tidak disangka orang seperti itu. Yeah. Kita tidak mengutamakan masalah pendapatan, tapi mari kita utamakan ada kebersamaan. Karena apa? Karena di Mbah Sunan Giri ini adalah cermin daripada Gresik khususnya. Dan ini saya rasa kalau kita kelola dengan baik, saya rasa semuanya manfaat, semuanya akan kebahagiaan. Karena apa? Karena kita ini juga melihat lingkungannya. Kalau dulu orangnya nggak peduli sama lingkungan orang karena sudah kerjanya kemasan banyak yang sekarang sudah banyak yang terpuruk dan alhamdulillah dengan adanya Mbah Sunan Giri ini orang sudah bisa ojek, banyak warung dan souvenir, penjual souvenir apaan itu kan kita harus bersyukur di situnya. Ya, sayangnya banyak yang menilai pengaturannya masih amburadul. Misalnya yang ada di Nogonggiri, yang jelas disayangkan logonya sudah hancur, ya kan? Tidak ada perbaikan, jalannya juga sudah semerawut sedemikian rupa karena ada PKL. Tidak pernah baik kaum maupun yayasan berpikir bagaimana baiknya kita sudah pernah situs itu. Kita sudah pernah memberi surat kepada sampai ke kementerian. Apa isinya? Isinya ya kita mohon ditertibkan kembali dan ditata kembali. Banyak contoh-contoh yang hilang. Seperti yang ada di mana itu mau pintu masuk yang sekarang ditutup itu sebelah kanan itu ada patung seperti yang ada di sebelah kiri itu sekarang hilang. Nah siapa yang nganukan? Ya kemungkinan yayasan ini karena apa? Karena ini dikasih pagar. Nah kan itu menghilangkan, tapi itu tidak ada teguran atau apa dari BPK atau yang padahal itu kan zona inti. Ya. Gitu. Ya, artinya ada beberapa hal yang justru menjadi ironis sekali bahwa yang selama ini diperdebatkan persoalan pendapatan yang ada di makam, sementara hal-hal yang lain banyak yang tidak mampu mengatakan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau seperti itu, semestinya siapa yang bertanggung jawab? Ya utamanya Jupel. Nah, Jupel itu kan ada di dalam mestinya dan mengawasi, tugasnya kan mengawasi dan mengamankan. Jupel itu juru pelihara. Nah, itu ada yang dari rekomendasi dari BPCP atau BPK, ada yang dari provinsi itu. Ya, jadi ada yang ditugaskan di sana. Berapa orang? Sekarang itu kalau nggak salah tinggal 2 atau 3 orang gitu. Ya, nggak salah. Ya perlu saya jelaskan di sini bahwa pemerintah provinsi itu sudah menugaskan ada 2 atau 3 orang yang bertugas di makam Sunan Giri untuk ikut sama-sama memelihara.
dalam artian disebut sebagai jupel. Ya. Ini dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ternyata kalau bisa dibilang dalam tanda kutip kecolongan, banyak hal yang hilang dari situs tersebut. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi tentu saja selain hanya berkutat pada pendapatan, tidakkah punya rasa kepemilikan baik dari kaum maupun yayasan terhadap hal-hal semacam ini sebagai bagian dari aset yang mestinya harus dipelihara? Ya, gini, kalau kita dari kaum Giri atau Juru Kunci sudah seringkali mengajukan ke BPK. Ya, apa saja yang diajukan? Contohnya, kita mau hall ada cat yang sudah kusam, mau kita cat, mau kita tidak boleh sama BPK itu. Nanti semuanya itu harus anunya dari sana. Tapi kalau orang lain yang anukan sampai ada kerusakan dibiarin. Ya. Oke, jadi ini ada catatan penting bagi Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur bahwa memang kita sadari ada undang-undang cagar budaya di mana perubahan-perubahan cagar budaya baik itu diperbaiki, dicat, direnovasi dan lain sebagainya itu harus ada izin dari Balai Pelestarian Budaya dan itu rumit sekali. Bahwa kalau kita yang ngajukan harus ada pendamping ahli yang bisa mengawal bagaimana renovasi perbaikan itu supaya tidak menghilangkan otentitas keaslian dari barang yang mesti kita perbaiki. Dan ini artinya memperlambat proses perbaikan atau pelestarian. Nah kalau rusak tidak ada yang mau tanggung jawab. Nah ini yang jadi persoalan. Ini catatan penting sekalipun terkait dengan Undang-Undang Pelestarian Cagar Budaya, tapi ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Harus ada jalan yang baik, jalan yang benar dan cepat untuk bisa melakukan pelestarian ini. Kalau ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan, mestinya ada jalan keluarnya. Karena selama ini tidak bisa dilakukan begitu saja oleh baik kaum Giri maupun yayasan untuk melakukan perbaikan. Nun sewu. Kalau yayasan itu gampang. Kalau mengajukan apa-apa itu. Seringkali di ACC. Kalau kita dari kaum Giri atau Juru Kunci yang dengan seringkali diabaikan. Itu yang saya sesalkan sekali itu. Ada sangat kemungkinan bahwa pemerintah lebih mengakui yayasan daripada kaum Giri. Ya, mungkin. Ya. Tapi itu kan untuk pengakuannya. Kita itu bukan masalah pengakuan atau apa itu anunya, tapi kita itu menjaga agar ini aman dan bisa kita lestarikan, kita jaga. Jangan sampai rusak kan gitu. Ya. Apakah kaum Giri menyadari bahwa ini sebetulnya aset nasional? Iya, betul. Iya, betul. Ya. Ada kemungkinan enggak upaya yang dilakukan kaum Giri untuk berbincang kepada institusi yang lebih atas? Karena itu sudah menjadi kewenangan pusat. Iya. Ya, seperti yang pernah kami lakukan adalah memberi surat kepada dinas Kementerian Kebudayaan. Sudah pernah? Sudah. Isi apa suratnya? Ya, isinya berbagai hal yang ada di kejadian yang ada di makam Sunan Giri. Salah satunya adalah seperti kehilangan maisan atau nisan Mbah Tameng yang baru saja. Kalau nggak salah bulan berapa itu, 6 atau 7 itu. Ya, itu dilaporkan. Sudah dilaporkan. Tidak ada tindak lanjut. Ada dari pusat ada pernah turun pada kapan itu sudah pernah ada. Tidak juga memberi tembusan kepada pemerintah setempat, bupati misalnya? Insya Allah sudah. Sudah ya? Sudah. Apa yang dilakukan bupati? Nggak ada. Tidak ada. Mudah-mudahan kapan-kapan ada perhatian kepada makam Sunan Giri oleh pemerintah daerah.
yang dalam hal ini masih terus berupaya kaum Giri dan yayasan untuk bisa mendapat perhatian dari pemerintah bahwa inilah adalah aset nasional yang kebetulan berada di Gresik dan Gresik yang diuntungkan, terutama Giri yang diuntungkan. Ya, saya berharap mudah-mudahan ini sudah menjadi solusi kita bersama dan ke depan kita akan melihat bahwa pengelolaan makam di Sunan Giri jadi semakin baik dari tahun ke tahun. Dan ini kita harapkan wisatawan peziarahnya jauh lebih banyak dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan harapan kita menjadi kenyataan dan saya juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap aset daerah dan aset nasional ini. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi Disik. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.